Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Reza tadi sudah menyebutkan ya beberapa instrumen investasi yang cocok begitu ya, seperti surat utang maupun pasar saham, reksadana. Nah ini kemudian strateginya seperti apa nih buat kita-kita yang mungkin ingin meraih keuntungan di saat momen ada sentimen positif datang dari tax amnesty? Seperti apa? Kita melihat bahwa biasanya ketika ada sentimen positif datang atau sentimen negatif datang, biasanya yang terkena dampak terlebih dahulu itu kan biasanya adalah pasar saham. Gitu. Sehingga kenapa pasar saham pergerakannya sangat volatil ya karena seperti itu, karena mereka cepat tuh ya langsung cepat ya. karena mereka surat berharga seperti saham itu langsung menyerap sentimen yang ada gitu. Jadi ketika ada sentimen positif atau negatif langsung direspon gitu. Sementara kalau pergerakan seperti surat utang negara, kemudian reksadana atau mungkin ori, itu biasanya penyerapan sentimen tersebut agak sedikit lambat. Makanya pergerakannya kan cenderung lebih sedikit atau volatilitasnya. Jadi kalau mau masuk gitu. mending langsung ke pasar saham nih ya? Iya, artinya kalau kita melihat, artinya gini, kalau misalkan Mas Agen melihat bahwa nantinya tax amnesty ini akan sangat positif nih gitu, dan kemudian kita lihat dari sisi volume perdagangan. Nah, ketika kedua faktor ini sudah confirm, maka Mas Agen bisa langsung masuk ke pasar saham langsung gitu, artinya bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk masuk ke pasar saham gitu. Nah, atau bisa juga kalau misalkan Mas Agen masih khawatir, mungkin bisa juga masuk ke reksadana. Reksadana pun itu pun juga kita bisa pilih reksadana saham gitu. Dan itu juga penyerapannya, artinya penyerapan terhadap sentimen juga cukup besar. Nah, nantinya ketika pasar sudah mulai terkonsolidasi, mungkin bobot portofolio Mas Agen yang ada di pasar saham mungkin bisa sedikit dikurangi, berubah lagi masuk ke ori misalkan yang lebih stabil, atau mungkin masuk ke reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Nah kalau misalnya ke pasar saham nih, kan mungkin bingung ya ini kira-kira kita mau membelanjakan modal kita ini ke kemana nih ya, ke sektor-sektor yang mana nih? Mungkin kalau menurut Mas Reza, sektor mana yang kira-kira paling efeknya paling besar berkaitan dengan adanya tax amnesty ini? Oke, kalau kita lihat dari adanya peraturan tax amnesty itu kan terkait dengan dana repatriasi gitu. Nah, dana repatriasi dari luar atau katakanlah dari dalam negeri itu nantinya akan masuk ke mana? Masuk ke perbankan dulu kan itu. Karena apa? Karena hampir semua sistem keuangan yang ada di Indonesia itu kan semua ke bank dulu kan itu. Nanti baru bank mungkin masuk ke pasar modal, atau mungkin masuk ke UKM, atau mungkin masuk ke sektor lainnya. Sehingga bank itu bisa menjadi salah satu sektor yang kita katakan diuntungkan atau bisa dikoleksi oleh pelaku pasar itu. Nantinya ketika bank ini sudah mendapatkan dana repatriasi, tentu kegiatan bank apa sih? Menyalurkan kredit kan itu. Nah, ketika penyalurkan kreditnya kemana? Kita lihat bahwa kredit di Indonesia itu sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi gitu. Maka kalau kita lihat dari kredit konsumsi, maka larinya kemana? Ke emiten-emiten di sektor consumer, kemudian emiten di sektor properti. Biasanya kan orang kalau sudah punya uang dikit pasti akan ambil KPR gitu. Kemudian nantinya akan kemana? Akan ke otomotif gitu. Nah, dari dua atau tiga sektor tadi kan ada turunannya juga Mas gitu. Misalkan kita lihat sektor properti. Ketika sektor properti ini menggeliat, maka turunannya apa? Misalkan sektor semen, ya kan, kemudian sektor keramik. Nah, ini mungkin bisa menjadi sektor berikutnya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi gitu. Tapi tentunya kita akan balik lagi ke fundamental dari masing-masing emiten tersebut gitu. Tidak bisa kita katakan sektor properti bagus, semua saham properti kita koleksi ya. Ada beberapa saham properti atau mungkin saham bank yang secara fundamental bagus, dan itu mungkin bisa menjadi pilihan bagi pelaku pasar gitu. Mas Reza tadi menyebutkan mengenai real estate ya. Ini kalau misalnya investasi di DIRE, nah itu bagaimana kemudian? Kira-kira keuntungannya sama nggak kira-kira dengan pasar saham? Ya, kalau kita lihat DIRE pergerakannya mungkin bisa jadi lebih stabil ya gitu. Karena kalau kita lihat kan DIRE ini adalah surat berharga yang underlying asetnya ini adalah kredit dari properti tersebut gitu. Nah, sepanjang kredit dari properti tersebut bisa di-manage dengan baik, baik itu oleh si pengelola dana, dalam hal ini si manajer investasi, maupun kita melihat dari kredit perumahan di bank maupun di properti tersebut baik, maka DIRE ini bisa menjadi sangat menguntungkan gitu. Nah, yang dikhawatirkan terhadap DIRE ini kan ketika terjadi default, ya kan, di mana NPL dari perbankan tinggi, maka nantinya DIRE ini tidak bisa liquid gitu. Nah, tapi sepanjang
yang penyaluran kredit ke properti ini bisa berlangsung dengan baik, yang menjadi underlying asetnya ini, maka dire bisa menjadi salah satu atau sarana investasi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pelaku pasar. Baik, Mas Reza, ini kan tadi juga dicermati bahwa kemudian ini kan sentimen positif mungkin belum tentu sampai lama begitu ya. Betul Nah ini sekali. kemudian yang harus diwaspadai nanti ketika orang sudah sudah menanamkan itu ya modalnya ke dalam pasar saham, dan kemudian bagaimana harus mencermati, menghindari supaya nanti loss-nya itu juga berkurang, itu bagaimana? Ya, biasa gini, kita ketika kita melihat adanya suatu sentimen, ini kan baik lagi kita memanfaatkan momentum. Gitu. Nah, momentum dari tax amnesty ini memang tidak akan berlangsung lama gitu. Dimana Pak, yang namanya pasar modal pasti pergerakannya pasti akan sangat dinamis. Gitu. Nah, ketika kita melihat pergerakan baik itu dari reksadana, terutama dari saham lah yang menjadi underlying dari reksadana tersebut sudah hampir mendekati batas tertingginya atau hampir mendekati batas overbought-nya, maka kita sudah mulai berhati-hati gitu, bahwa nantinya akan cenderung akan mengalami penurunan. Nah, kemudian di sisi lain yang juga perlu diperhatikan adalah sentimen di market tersebut apakah murni semua digerakkan oleh tax amnesty ini atau ada sentimen lain gitu kan. Nah, misalkan seperti saat ini kita melihat bahwa sentimen dari dalam negeri masih ditopang oleh tax amnesty. Tapi kondisi dari bursa-bursa saham global termasuk juga pasar obligasi global itu saat ini sedang mengalami pelemahan gitu. Nah, itu mungkin pengaruhnya mungkin akan mempengaruhi gitu. Nah, sentimen dari global dan internal itu kan akan mempengaruhi pergerakan dari surat berharga di dalam negeri. Baik, Mas Reza, terakhir mungkin buat para penonton begitu ya, yang ingin mengetahui, mungkin dari Anda punya saran kira-kira apa yang sebetulnya harus mereka lakukan berkaitan dengan adanya sentimen tax amnesty ini, meskipun mereka bukan wajib pajak ya, bukan peserta wajib pajak. Ya, baik lagi seperti yang tadi kita katakan bahwa kita bisa memanfaatkan sentimen dari tax amnesty ini untuk masuk ke dalam beberapa sarana investasi gitu ya. Terutama untuk saham, di mana penyerapan sentimen ini memang sangat besar. Jadi ketika tax amnesty ini masih ada, maka pelaku pasar mungkin masih bisa menambah posisi di saham gitu. Nah, tapi kita juga harus lihat juga kan, apakah kemampuan pendanaan kita terbatas atau tidak. Kalau terbatas ya mungkin kita bisa sarankan masuk ke dire atau mungkin masuk ke pasar reksadana. Gitu. Baik, Mas Reza, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Semoga bermanfaat. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Corner.